Panji Gumilang dan sederet kontroversi, kini masa tahanan diperpanjang. Bagaimanakah kabar Ngabalin dan Pablo, yang sempat berkoar-koar membela Panji Gumilang waktu itu? Tapi sebelum kita bongkar berikutnya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan bahagia di dunia dan akhirat amin. Masa penahanan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, diperpanjang selama 40 hari sejak tanggal 22 Agustus hingga tanggal 30 September tahun 2023. Perpanjangan masa tahanan tersebut lantaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum belum merampungkan seluruh berkas perkara Panji Gumilang. Telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan. Sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 30 September, jelasnya dalam konferensi pers, Kamis 24/8. Sebelumnya, berkas perkara tahap 1 tersangka dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji sudah dilimpahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung setelah 41 saksi dan 18 saksi ahli diperiksa. Penyidik akan melakukan pelimpahan tahap 2 atau menyerahkan kewenangan tersangka dan barang bukti apabila berkas perkara tahap 1 sudah dinyatakan lengkap. Kontroversi Panji Gumilang. Sejak diresmikannya pada 1999 silam, tepat setahun selepas reformasi, Panji Gumilang dan pondok pesantrennya tak pernah lepas dari sederet kontroversial. Salah satu kontroversial yang memantik beragam sorotan publik tanah air, khususnya kaum muslim, adalah sejumlah pelaksanaan salat Id yang tak biasa di pesantren yang terletak di Indramayu itu. Dalam tayangan video yang tersebar luas di media sosial itu, terlihat jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah lelaki dan perempuan bercampur dalam satu saf. Banyak warganet pun geram dan menghujat Panji Gumilang. Tak hanya itu, beberapa pernyataan kontroversial Panji juga ramai beredar di media sosial, misalnya soal perempuan bisa menjadi khatib salat Jumat di Al Zaitun. Ia bahkan berani menyebut Al-Quran bukan kalam Allah, tapi kalam Rasulullah. Ia juga sempat mengatakan Allah tak mengerti bahasa Indramayu. Desakan mayoritas umat muslim di Indonesia mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi. Pada Juni tahun 2023 lalu, Panji diundang ke kantor Gubernur Jawa Barat. Di gedung sate itu, Panji lagi-lagi menuai kontroversi dengan mengucap Shalom Aleichem, sebuah salam khas Yahudi yang berarti, damai untukmu, dalam bahasa Ibrani. Sederet kontroversi tersebut membuat Panji harus berurusan dengan polisi. Pada Jumat tanggal 23 Juli tahun 2023, Panji dilaporkan Ketua Dewan Pengurus Pusat, DPP, Forum Advokat Pembela Pancasila, FAPP, Ihsan Tanjung, ke Bareskrim Polri. Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP, Forum Advokat Pembela Pancasila, FAPP, Ihsan Tanjung, melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim Polri, Jumat 23/6/2023. Panji dilaporkan karena dinilai mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat. Bareskrim Polri kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil Panji Gumilang pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Saat itu, Panji diperiksa selama 8 jam dan dicecar 26 pertanyaan. Ia juga mengakui apa yang ada di dalam video yang beredar tersebut. Kendatipun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut telah dinaikkan penyidik, 14 saksi juga telah diperiksa, 10 saksi diperiksa di Ponpes Al Zaitun dan 4 saksi yang lainnya diperiksa di Bareskrim Polri. Selain kasus dugaan penistaan agama dan penyebaran berita bohong, Panji Gumilang juga disorot soal kepemilikan rekening. Menko Polhukam Mahfud MD, pada Juli tahun 2023 lalu menyebut, 256 rekening milik Panji Gumilang sedang diselidiki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Panji, demikian Mahfud, disebut menggunakan 6 nama berbeda dalam ratusan rekening tersebut. Selain itu, PPATK juga kata Mahfud, menemukan sebanyak 33 rekening atas nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. PPATK tengah memeriksa seluruh rekening tersebut karena ada indikasi mencurigakan. PPATK juga melaporkan telah membekukan ratusan rekening terkait dengan Panji Gumilang. Sempat ngotot bela Panji Gumilang, terungkap fakta sebenarnya yang keluar dari mulut Ngabalin sendiri, ternyata. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan fakta soal Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun.
Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini belakangan menuai beragam kritikan, mulai dari ajaran agama Islam yang diduga menyimpang hingga dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NIIKW 9. Ponpes Al Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah Salat Idul Fitri 1444 H mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Tak hanya itu, media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan gaya azan sholat Jumat yang dikumandangkan oleh santri di Ponpes Al Zaitun, tampak menggunakan gerakan tangan dan tidak menghadap kiblat. Ali Mochar Ngabalin bela Panji Gumilang. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan keponakannya sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ngabalin memuji Ponpes dengan pimpinan Panji Gumilang itu pesantren yang maju dan hebat. Anak abang saya itu sekolahnya di Al Zaitun, baik-baik saja. Dia menjadi anak yang saleh, anak yang baik-baik saja. Waktu bapaknya, kakakku, waktu tanya dia kasih sekolah anak pesantren, dia bilang, saya kasih masuk ke Al Zaitun, oh ya, nanti saya yang antarkan, nanti saya kasih sekolah ke Al Zaitun, kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Ketua Umum PP Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia, Bakomubin, itu menyebut Al Zaitun bukan pesantren yang baru saja berdiri. Menurut dia, pesantren itu sudah berdiri puluhan tahun. Ngabalin kemudian mempertanyakan kenapa Al Zaitun disorot menjelang adanya pemilu. Ngabalin pun heran setiap akan pemilu Panji Gumilang diganggu. Kenapa tiba-tiba Al Zaitun setiap 5 tahun itu kok seperti agenda 5 tahunan, setiap mau pemilu pasti Al Zaitun dan Panji Gumilang itu diganggu. Kenapa orang begitu sangat zalim memberikan penilaian yang begitu sangat hina terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitun? Rendah sekali moral manusia-manusia yang tidak punya peradaban sampai menuduh orang boleh berzina di situ ditebus dengan 2 juta, macam-macam, jelasnya. Namun setelah Panji Gumilang resmi ditahan atas kasus penistaan agama, kabar berita terbaru soal Ngabalin terkait kasus Panji Gumilang sama sekali belum ada muncul di sosial media, begitupun dengan Pablo, yang juga sempat membela Panji Gumilang, kini tak lagi terdengar kabar beliau soal Panji Gumilang.